Halo semua, it's anginnya. Kembali lagi di video perjalanan tipis-tipis saya kali ini. Di perjalanan video kali ini saya akan melakukan perjalanan tipis-tipis teman-teman dari Wonogiri ke Jogja, karena di sana ada keperluan sedikit ya. Aduh, dingin banget di sini teman-teman. Padahal ini udah mau jam 7 loh, tapi suasananya kayak masih jam 6-an ini karena tadi aku tanya sih katanya ada gerhana. Makanya hawanya seperti ini. Nggak tahu gerhana atau emang nggak tahu apa namanya, mendung kali ya. Cuma emang tadi sih udah gerimis. Cuma nggak sampai hujan gitu. Untuk perjalanan kali ini, maaf biar enggak. Oke, untuk perjalanan kali ini itu lewatnya nanti Wonogiri, tapi di terminal Giri Adiputro itu kita belok kiri ya teman-teman. Belok kiri lewat Klaten, tembus-tembus nanti udah Jogja gitu. Kalau lewat Klaten sih jalannya terbilang bagus ya, terus nggak rame juga, jadi kita bisa santai aja sih. Nanti jalan dari jam 7 nanti Jogja paling kalau santai ya 8-9 lah, iya 2 jaman, nggak yang ngebut gimana gitu. Ini suasana Wonogiri kalau pagi hari kayak gini teman-teman, sepi, terus dingin, kadang-kadang ngembun juga. Nih video tak matiin dulu, nanti kalau ada yang bagus saya rekam lagi ya teman-teman. Nih suasana pagi hari di pasar Slogoimo nih teman-teman. Rame dia, namanya juga pasar ya kan. Sini angkutan umum banyak sih, nggak tahu, tapi nggak banyak, nggak tahu ya. Mungkin karena apa, karena pasaran doang atau emang tiap hari ada. Nanti saya ambil kanan. Oke, ini motor saya bermasalah nih teman-teman. Katanya sih emang penyakitnya tipe ini sih, tipe model ini. Jadi Beat saya itu Beat FI 2017, tipe rangka ininya, rangkanya kode mesinnya tuh itu yang K44 apa K81 gitu. Kata teman saya yang orang teknisi ya kan, emang penyakitnya motor ini tuh seperti itu. Jadi penyakitnya itu dia berebet teman-teman. Jadi kalau digas berebet, kadang gasnya hilang-hilangan. Padahal saya udah servis torter body, udah kinclong ya kan, terus CVT, grass ganti baru ya kan, yang perlu diganti. Terus apalagi ya, oh iya apa namanya, full pump juga dicek, tekanannya bagus, rotaknya masih bagus. Terus busi-busian pengapian juga bagus ya kan, udah ganti baru standarnya ya kan. Cuma ya gitu, kalau kata temanku sih antara, tapi kemarin sensor TPS apa namanya udah dicek aman sensor TPS-nya. Nah ini tinggal satu lagi nih teman-teman, sensor apa gitu namanya, saya lupa. Jadi kata teman saya tuh sensor ini tuh yang ngatur kayak suhu mesinnya gitu loh, dia overheat enggak, terus perlu didinginin atau enggaknya gitu. Kata teman Suzuki emang penyakitnya kayak gitu. Walaupun diganti, misalkan sensor suhunya diganti, belum tentu normal lagi, katanya sih kompleks gitu. Coba nanti kalau di Jakarta cari-cari bengkel yang bagus sih. Nanti teman-teman kalau ada saran bengkel yang bagus yang bisa nanganin penyakitnya Beat kayak gini, boleh komen di bawah sih, supaya saya tidak mencari-cari ya kan, ntar dapatnya kurang bagus, dapat malpraktek lagi ya kan, malah boncos nanti.
Nih, dingin banget teman-teman. Gunung sebelah sana juga nggak kelihatan, mungkin karena mendung kali ya. Mendung ditambah gerhana, udah kayak masih pagi aja, padahal ini udah jam 7 lebih. Nih video tak akhirin di sini dulu, nanti kalau ada yang bagus lagi tak rekam deh. Nanti kalau udah di Pasar Jatisrono, pokoknya tiap pasar nanti tak rekamin kalau ada yang bagus-bagus. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kali ini. Tetap nikmatin perjalanan tipis-tipis kali ini. Terima kasih. Halo semua. Udah nyampe di Pasar Jatisrono nih teman-teman. Ini pagi hari di Pasar Jatisrono. Kondisinya ngembun, masih berembun, terus rame-rame juga. Ini nih bis Tunggal Jaya Putra nih. Kalau dulu saya pas SMA naik bisnya sini nih teman-teman. Jadi berangkat jam 6 tank tuh, jam 6 tank tuh, nggak boleh kurang. Kalau kurang dapetnya yang jam setengah 7, nyampe sekolahan udah jam 8 tuh, parah. Pokoknya dulu SMA tuh harus tank jam 6 standby tuh. Soalnya itu kloter pertama yang bis pagi temen-temen, kloter kedua bis pagi. Jadi kalau yang sekolahnya di Wonogiri nih, kloternya pagi lagi nih. Tank yang angkatan pagi teman-teman, angkatan abis subuh kalau nggak salah ya. Jadi nanti di Wonogiri masih nyampe tuh masuknya gitu. Ini oke, kita ambil kanan, sip. Depan bus apa nih? Pariwisata. Oh, pariwisata Anggi Transport. Oh tuh, Gunung Mulia. Kita keker kiri. Oh, bisnya juga nyalip nggak, tapi nggak kasih rating. Ternyata bus-bis sekarang pada yang antar kota antar provinsi udah pada AC ya kalau di Wonogiri. Dulu zaman saya tuh masih brong teman-teman, masih tidak ada AC sama sekali. AC-nya pakai AC alami, jadi makin kenceng makin dingin tuh dulu. Oke, perjalanan kita lanjut lagi teman-teman. Ini saya mau salib dulu, mau lihat-lihat. Oh ada, nggak bisa. Oh bisa sih teman-teman, nanti kita ambil yang jalur terabasan aja, yang ambil ke kanan, jadi nggak di belakang bis banget. Kalau di belakang bis tuh suram-suram teman-teman, mau nyalip kadang bisnya kenceng, nggak nyalip asap ya kan, apalagi yang apa namanya, mesinnya udah mesin tua ya. Aduh, sekalinya oper gigi tuh, waduh ngebul. Sip, kita lewat sini aja. It's perjalanan kita masih jauh teman-teman. Nanti kalau udah ada yang bagus lagi, nyampe di pasar mana lagi, saya rekam lagi teman-teman. Halo teman-teman, nih tak kasih tahu lokasi sekolah saya. Jadi dari Pasar Rogemo itu naik bis ya kan pagi-pagi, nanti turunnya di sini nih teman-teman. Nah, SMA saya nih sebelah kanan nih. Tuh SMA Negeri 1 Jatisrono. Tapi dari sini 500 meter tuh masih masuk lagi. Jadi nggak mepet apa namanya, mepet jalan banget. Jadi sepi. Jauh dari kayak pasar, jauh dari mana-mana sih sekolah saya dulu. Kecuali kalau yang punya motor mau bolos atau apa sih gampang. Cuma kalau kayak saya yang naik bis bolos mau kemana ya kan? Mending di sekolah udah. Nggak ada jam ini, jam kosong ya tidur. Mau ngapain lagi ya kan? Nih kita ada bis lagi nih, Tunggal Dara. Ini yang Pacitan Wonogiri Solo Merak. Oh ini trayek pagi nih. Nih kita mau ambil yang sebelah kanannya. Oh ada mobil. Makasih.
Oke, sip. Kita lolos dari belakang bis. Kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Video tak matiin dulu, nanti kalau ada yang bagus tak rekaman lagi. Oke. Halo semua. Balik lagi nih di video kali ini. Di pagi ini kita udah nyampe pasar Sidoarjo. Nih arah Solo lurus, terus Giri Martonya belok kanan, Jatiroto belok kiri. Nah kita yang lurus teman-teman. Kita salto dulu, maaf, lewat kiri. Awas, pelan. Ayo Pak, kijang. Sip. Ambil kanan, rating dulu, matur suwun. Terus nggak jadi ambil kiri. Pasar Sidoarjo, matur suwun. Terus. Sip. Tadi sih jalan kayak gini teman-teman, 70 60 santai sih. Soalnya acaranya juga ya nggak terlalu ini juga sih, penting datang. Kita lewat terabas-terabasan lagi teman-teman. Kalau lewat sono jauh, muter sebenarnya, tapi jauh sih, jauh. Masalahnya kalau siang sih nggak apa-apa teman-teman. Kalau malam waduh ngelewatin sawah terus jauh, nggak ada lampu lagi, waduh. Kalau sini kan bisa potong cepet ya kan. Set. It's set. Kita gas lagi, takutnya nggak kuat. Motor udah mulai loyo. Oh iya, sambil cerita-cerita pengalaman mudik nih teman-teman. Untuk yang udah mudik pakai motor gimana nih perjalanannya? Soalnya saya udah beberapa ngalamin mudik itu. Jadi yang tahun kemarin itu saya mudik itu perjalanan ambilnya berangkat dari Jakarta malam nih jam 12, jam 2 pagi, jam 1 pagi ya kan. Terus nyampe di sini sore teman-teman gitu. Itu perjalanan malamnya dari Jakarta masih ketolong teman-teman. Kenapa? Karena lampu di kota kan lumayan terang-terang ya. Jadi dulu itu saya belum pasang lampu D2 laser teman-teman. Pakai lampu seadanya yang kayak kemarin tuh yang reyep-reyep masih oke ya kan. Terus dulu pakai helmnya helm bawaan Honda tuh ya, yang kacanya kalau udah lama ditutup kelihatan nggak kelihatan, dibuka mata sepet ya kan, kena debu. Jadi ya susah-susahnya kayak gitu teman-teman. Nah untuk perjalanan tahun ini agak lumayan proper nih teman-teman. Motor proper, badan sehat ya kan. Sama untuk helm, saya pakainya ini apa, NHK Mark 1 yang double visor. Kenapa pilih ini? Karena lensanya sih teman-teman, visornya, lensa visornya itu dia kan RHD lens ya kalau nggak salah. Kalau siang hari yang terik jadi redup, malam hari apa sih kalau flare ya, yang lampu bias ke kita gitu, itu dikurangin terus nggak gelap gitu loh. Enaknya sih di situ. Kalau siang nggak terik, kalau malam nggak gelap. Jadi sepanjang jalan sih kemarin pas mudik udah tutup aja visor, jadi nggak ada tuh ceritanya mata perih kena debu atau gimana gitu. Jadi kalau ada temen-temen apa namanya, momen-momen atau apa namanya pengalaman mudik, bisa di share di kolom komentar gimana sih mudik versi kalian masing-masing gitu. Nih kita jalannya gini-gini aja teman, paling berkelok-kelok kanan kiri ya sawah, kalau enggak ya kayak gini pekarangan.
Nanti kalau ada yang bagus lagi tak infoin lagi teman-teman. Aduh, di sini jalannya tambel-tambelan. Lurus kota Solo. Kalau mau ke Pacitan belok kiri nanti di perempatan. Kalau mau Baturetno, Jatiroporno lewatnya kanan ya teman-teman. Karena kita mau ke Jogja, kita ke arah kota dulu. Nah udah, yuk gas. Untuk kota mana nih ya, Ngadirojo ya. Ngadirojo sendiri itu ya kayak gini teman-teman, lumayan gede sini dibanding Slogoimo ya, lebih gede ini sih. Oke, kita lurus lagi ya teman-teman. Halo semua. Sekarang udah nyampe Wonogiri kota ya teman-teman. Jadi kota Wonogiri itu ya kayak gini, nggak yang gimana-gimana juga sih. Dibilang kota ya lebih kota daripada yang lain, cuma dibandingin kota-kota kayak Solo gitu-gitu wah jauh teman-teman, beda ininya lah. Terus kebanyakan orang Wonogiri itu perantau ya kan, perantau di kota-kota orang, jadi di Wonogirinya pasti lebih sepi sih. Pas mudik aja lagi rame-ramenya gitu. Kalau nggak mudik ya sepi-sepi aja. Halo, tes. Kedengeran nggak teman-teman? Soalnya lagi hujan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saya pakai gas buat anti hujan. Sebenarnya nih saya pakai Silca BJI Solution yang generasi pertama. Sebenarnya itu bisa tahan air sampai kedalaman 1 meter atau 30 menit. Jadi kalau cuma kena
Kursun. Halo semua, abis dari Pertashop isi bensin pertama berapa tadi ya? Aku lupa, kayaknya 20 berapa gitu. Soalnya dari rumah itu jalan bensin 4 bar nyampe daerah sini Bulu Sukoharjo kalau nggak salah, itu tinggal 1 bar. Terus saya rencananya isi aja, terus nggak mau berhenti lagi teman-teman. Tadi itu kayaknya nggak ada suaranya deh, soalnya tadi ya hujan kan, terus tak ganti pakai yang waterproof, itu casing waterproof, jadi mic saya copot teman-teman. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Untuk perjalanannya kita lanjut teman-teman. Untuk perjalanan kali ini ya tipis-tipis aja sih, nggak kenceng-kenceng banget, paling ya 60, kenceng-kenceng 80 udah, tapi jarang banget. Halo semua, seperti ini nih teman-teman, kalau teman-teman lewat Wonogiri Klaten gitu ke Jogja ya kayak gini, kanan kiri hutan jati. Coba nih kalau malam-malam bayangin kanan kiri jati, nggak ada penerangan sendiri, ini mantep ya kan. Jadi kalau buat yang para mudik lewat jalur selatan perlu diperhitungin lagi sih kalau lewat sini malam-malam. Ini saya pakai map nih teman-teman. Tadi di persimpangan mau lewat Jati-Jati tadi itu ada persimpangan. Biasanya ada plakat manualnya gitu, plakat manualnya nggak ada. Kayaknya kecopot atau jatuh gitu. Makanya pakai map biar nggak salah jalan. Kalau di Jakarta salah jalan paling ya muter-muter situ doang teman-teman. Kalau di Jawa salah jalan, makin jauh tuh. Aduh. Di depan ada perempatan teman-teman, ada plakatnya nih. Kalau ke Klaten lurus, Waru Gunung Kidul ke kiri, kita lewat Klaten kan, jadi kita lurus dulu teman-teman. Ini ayo, sip. Oh iya, HP tak simpan dulu dah teman-teman, nggak dipakai lagi mapnya. Sayang kepanasan. Soalnya ini kan AMOLED punyanya Samsung, takutnya sunburn atau gimana, bergaris, repot lagi. Dari sini kita ke arah kiri ya teman-teman. Sip, arah kiri. Di Klaten ini, kalau di daerah sini tuh sawahnya luas-luas ya teman-teman. Sama ini bedanya sama di Wonogiri. Kalau Wonogiri kan terasering tuh, kalau di sini luas datar gitu. Ini kalau teman-teman lewat jalur sini ya kayak gini suasananya, ditemenin kanan kiri sawah, nanti kalau enggak kanan kiri hutan jati, kalau enggak ketemu lagi kanan kiri sawah lagi, ya kayak gitu sepanjang jalan. Jadi ya dibilang bosen ya bosen, dibilang adem ya adem gitu. Nah ini kita gas tipis-tipis lagi nih teman-teman. Kecepatan masih sama di 60 kiloan, enggak yang digeber-geber gimana-gimana. Nanti kalau ada yang bagus-bagus lagi tak videoin lagi. Oke, terima kasih. Di sini jalurnya enak teman-teman, aspalnya mulus, terus jalannya lurus. Ini buat teman-teman yang suka speeding ya enak sih, cuma jangan ini sih, tidak disarankan. Kenapa? Karena ya gitu nih, lihat nih kanan kiri rumah warga nih, kalau teman-teman lagi speeding kecepatan tinggi ada yang nyelonong. Puskesmas Cawas 2 apa 3 tadi. Sip, kita lewatin jembatan dulu. Set.
tinggi teman-teman. Oh, ada bis lewat sini ya. SD Negeri Balak. Wah, jalannya hancur lagi nih, dapat yang hancur lagi. Kita salib dulu. Sukoharjo lurus, Klaten Wedi Bayat belok kanan. Kita belok kanan teman-teman. Dapat halus lagi. Terus rating kanan, rating gas tipis-tipis. Oke, sip. Kita baru saja melewati desa wisata Kramik. Halo semua. Dari sini sih kelihatan banget teman-teman. Sebelah kiri kita kayaknya Merapi lagi meletus deh. Soalnya di atasnya itu awannya kayak tebel banget. Nggak tahu awan atau emang lagi meletus aja nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ke arah Merapi gitu-gitu, perlu apa namanya dicek-cek lagi sih soal kayak apa namanya buat cuacanya gimana, kondisi gunungnya gimana gitu teman-teman. Sip, kita ambil kiri teman-teman. Jadi tembusnya tuh di sini nih. Nanti tinggal lewatin jalur provinsi aja, udah nyampe di kota Jogja. Oke, kosong. Kalau udah nyampe jalan gede sih kayaknya emang harus kenceng sih temen-temen. Kalau enggak diklaksonin dulu di belakang. Itu NMAX main nyelonong aja. Coba kalau dari arah kanan ada ini motor Tion Pharma Abadi. Oke, kita jalan lagi. Sepi jalanannya teman-teman. Mungkin karena arus mudik ya, jadi yang arus ke sana itu kosong. Tuh kalau kita lihat di sebelah kanan kan tadi lumayan rame juga kan.
rating kanan, sip. Panas sekali. Lampu merah lagi teman-teman, kita berhenti lagi. Nah, di sebelah kanan kita nih itu Candi Prambanan teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ke Candi Prambanan tuh di sini nih tempatnya. Kalau dilihat mata sih kelihatan sih jadinya, nggak tahu kalau di kamera. Kenceng-kenceng banget teman-teman. Awas, ada bis. Sip. Nah, di Jogja itu dipisah nih teman-teman. Ada yang buat jalur motor tuh, kendaraan roda 4 bus truk sebelah kanan, kita yang sebelah kiri nanti. Soalnya kalau lewat kanan nanti ketilang kalau nggak salah. Aduh. Oh, lurus. Kita lurus teman-teman. Ternyata lampu merahnya buat yang ke arah kanan. Untung nggak berhenti tabrak tuh dari belakang. Kita lurus. Wah, di sini kenceng-kenceng naik motornya. Ayo teman-teman, kalau mau ke kota atau Malioboro nanti tinggal lurus. Karena saya mau ke arah apa namanya, Bantul. Jadi kita belok kiri teman-teman. Kita rating dulu. Sip, ambil kiri ya. Hati-hati ada mobil. Oke. Terus ambil yang kanan teman-teman, naik kita. Di sini kelihatan semua tuh teman-teman. Di sebelah depan itu ada, nggak tahu ya namanya, tapi kayaknya Bukit Barisan dah. Kota Jogja.
terus ambil kiri teman-teman. Yang motor jangan ambil kanan aja ya kan, soalnya jalur cepet ntar ketilang lagi. Tuh sepeda motor diarahin ke sini. Bantul Wonosari lurus. Depan ambil kanan. Saya mau mampir bentar.